Assalamualaikum. Di sini kami akan memaparkan tugas paper kami. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Firman Farul Ricardo. Perkenalkan, nama saya Michael Devran Christian. Kenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Perkenalkan, nama saya Arfan Andika Pramudia. Baiklah, di sini kita akan masuk pada poin pembahasan pertama, yaitu latar belakang dari tugas paper kami ini yang akan disampaikan oleh Farhan. Ini sekaligus. Yang pertama ada latar belakang. Bahasa pemrograman C++ memungkinkan pembuatan aplikasi efisien dan mudah dipahami manusia, namun tetap harus diterjemahkan menjadi bahasa mesin yang dimengerti oleh perangkat keras. Proses ini melibatkan berbagai komponen komputer seperti CPU, memori, dan input-output. Pemahaman tentang cara komputer mengeksekusi instruksi C++ sangat penting untuk mengoptimalkan performa aplikasi dan menyelesaikan masalah. Meskipun C++ menawarkan fitur seperti pengelolaan memori dan objek, proses penerjemahannya melibatkan compiler, assembler, dan CPU untuk mengeksekusi perintah tersebut. Selanjutnya, ada tujuan dari pembuatan paper ini. Dalam pembuatan paper ini kita memiliki 4 tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui proses kompilasi. Tujuan kita untuk menulis paper ini adalah agar kita mengetahui proses kompilasi, cara compiler menerjemahkan kode sumber C++ menjadi instruksi biner yang dapat dimengerti oleh komputer. Lalu yang kedua, menguraikan siklus instruksi CPU. Fokus pada fetch, decode, execute sebagai konsep utama dalam bagaimana CPU mengambil, menerjemahkan, dan menjalankan instruksi dari perintah program yang telah dikompilasi. Lalu yang ketiga, itu ada pengelolaan memori dan eksekusi instruksi biner. Bagaimana komputer mengelola memori dan mengeksekusi instruksi biner yang terlibat selama proses eksekusi program C++. Yang keempat dan yang terakhir adalah optimasi kinerja oleh compiler dan CPU. Bagaimana compiler dan CPU melakukan optimasi untuk meningkatkan kinerja aplikasi dan mengurangi potensi masalah selama eksekusi program. Baiklah, berikutnya isi paper dari pembahasan kami. Di sini ada pengertian, di mana pengertian bahasa C++ sendiri itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memungkinkan manusia menulis instruksi dalam bentuk yang mudah dipahami. Kemudian CPU merupakan otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan semua perintah dan operasi. CPU sendiri terdapat beberapa bagian seperti ALU atau Arithmetic Logic Unit yang bertugas melakukan operasi aritmatika dan logika, serta unit kontrol yang mengatur aliran instruksi dan data di dalam sistem. Ada 6 tahapan sebelum CPU mengeksekusi instruksi, yaitu pertama penulisan kode, di mana ini program C++ ditulis menggunakan text editor atau IDE, kepanjangan Integrated Development Environment, seperti Visual Studio Code atau Xcode dan lain-lainnya. Kode ini terdiri dari instruksi, fungsi, kelas, dan objek yang membentuk logika program. Kemudian yang kedua, pre-processing, yaitu kode mengalami tahap pre-processing yang dimana mengatur file header dan makro. Kemudian yang ketiga, kompilasi. Setelah penulisan kode dan pre-processing, kode sumber dikompilasi menggunakan compiler C++. Baiklah, untuk poin keempat akan dilanjutkan oleh teman saya Arfan. Nah, selanjutnya keempat itu yaitu pembuatan objek. Nah, di sini jika tidak ada kesalahan dalam sintaks, compiler akan menghasilkan file objek yang berisi kode yang dimengerti oleh mesin. Namun, file objek ini belum bisa dijalankan secara langsung. Untuk itu, kita melanjutkan ke proses kelima yaitu linking. Linking pada tahap ini, file objek digabungkan dengan library yang diperlukan untuk membentuk program yang lengkap. Proses ini mengikat semua kode agar dapat dieksekusi.
Kemudian eh, CPU itu bekerja dalam 3 langkah utama dalam menjalankan yang instruksi linking. Yang pertama itu ada fetch. CPU mengambil instruksi dari memori utama atau RAM berdasarkan alamat yang ditunjukkan oleh program counter atau PC. Kemudian menyimpannya dalam bentuk instruksi register atau IR. Kemudian kedua itu decode. Instruksi yang diambil dari decode oleh unit kontrol untuk mengidentifikasi jenis operasi dan operan yang dibutuhkan. Yang ketiga, eksekusi. Pada tahap ini, CPU menjalankan instruksi tersebut yang berupa operasi aritmatika, logika, transfer data, atau kontrol alur program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Michael mengenai langkah yang kelima. Selanjutnya ada eksekusi, di mana eksekusi ini adalah langkah terakhir dari program dalam menjalankan sebuah perintah atau kode, yaitu eh, setelah 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 kelima proses dijalankan mulai dari penulisan kode hingga linking, maka komputer atau CPU eh, dapat mengatur proses pengambilan instruksi, decoding, dan eksekusi. CPU memiliki komponen-komponen utama seperti ALU dan register untuk melaksanakan operasi aritmatika dan logika, serta menyimpan hasil sementara proses eksekusi. Sistem operasi yang berbeda juga berpengaruh terhadap proses eksekusi kode dalam bahasa pemrograman C++. Sistem operasi berperan sebagai eh, jembatan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem operasi yang berbeda seperti Windows, Linux, dan semacamnya eh, dapat menghasilkan eksekusi file yang berbeda juga. Di Windows, format eksekusi yang dihasilkan oleh bahasa C++ adalah berupa PE ataupun Portable Executable. Lalu, sementara di Linux menggunakan format ELF atau Executable and Linkable Format. Oleh karena itu, kode biner hasil kompilasi di Windows tidak akan sama oleh hasil kompilasi di Linux. Oke, kesimpulan dari paper ini adalah proses menjalankan instruksi C++ itu terbagi 6 tahap utama yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama itu penulisan kode, preprocessing, ketiga kompilasi, keempat pembuatan objek, kelima linking, dan keenam eksekusi. Nah, setiap tahap memastikan kode dapat diubah menjadi program yang dijalankan oleh komputer. Dengan kompilasi mengubah kode menjadi bahasa mesin, dan linking menggabungkan file objek dan pustakanya atau library-nya. Program harus dikompilasi ulang jika digunakan pada sistem operasi yang berbeda seperti yang dijelaskan tadi. Memahami tahapan ini akan membantu kita, khususnya programmer atau mahasiswa teknik informatika, untuk mengembangkan dan memelihara perangkat lunak secara efektif, serta menunjukkan pentingnya integrasi antara software dan hardware dalam aplikasi yang modern. Baiklah, itu saja presentasi dari tugas paper yang telah kami buat. Apabila ada salah kata atau pengucapan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.